Salam, selamat pagi, selamat berjumpa bagi kita dalam ibadah syukur Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada pagi hari ini, dan juga kita ada dalam Minggu Bulan Kebangsaan pagi ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu nasionalisme yang berakar pada iman. Nasionalisme yang berakar pada iman. Bapak Mama, tentu kita bertanya, apa artinya? Nasionalisme yang berakar di dalam iman berarti mencintai bangsa dengan tindakan nyata, menaati aturan dengan tanggung jawab, menghormati pemerintah tetapi tetap menempatkan Allah sebagai sumber dan tujuan utama dalam kehidupan kita. Bapak Mama, dalam perspektif bergereja dan bernegara, kita sementara memiliki dua dimensi kehidupan. Kita hidup dengan iman kepada Tuhan dan dengan nasionalisme kepada bangsa ini. Sebagai orang Kristen, kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai warga negara, kita memiliki jiwa nasionalisme yang cinta dan setia kepada bangsa dan negara ini. Bagi orang Kristen, pertanyaannya bagi kita, mana yang lebih penting? Apakah karena kita mencintai bangsa, maka kita harus membenarkan semua tindakan salah dalam mengelola negara ini? Apakah karena jiwa nasionalisme kita, maka kita menempatkan negara di atas segala-galanya? Atau apakah karena kita orang beriman, maka kita tidak perlu peduli terhadap persoalan bangsa? Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Untuk pertanyaan tadi, dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22, memberikan jawaban penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Tuhan Yesus berkata dalam firman yang baru kita baca, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak, Mama, jawaban Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan dan tanggung jawab sebagai warga negara bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Kedua-duanya dapat dijalankan secara bersama-sama tanpa saling mengganggu atau mengorbankan. Bapak, Mama, namun perlu juga diperhatikan ajaran Tuhan Yesus bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah hormatilah Tuhan Allah. Ini berarti, Bapak, Mama, batasan penting dari kedua dimensi kehidupan adalah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Artinya bagi orang Kristen, nasionalisme yang sehat adalah nasionalisme yang berakar pada iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan konteks cerita dalam kitab Injil Matius 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22 ini, terlihat bahwa Tuhan Yesus saat itu berada di tengah persoalan bangsanya sendiri. Matius 22 ayat 15 hingga 16 menunjukkan bahwa Yesus berada dalam situasi politik dan sosial yang tidak sederhana, Bapak, Mama. Bangsa Yahudi menuntut membayar bermacam-macam pajak
sehingga menimbulkan ketegangan sosial politik. Tetapi yang menarik dalam situasi seperti itu Bapak Mama, adalah Tuhan Yesus tidak menghindari persoalan kebangsaan. Ia malah berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Bapak Mama, ini memberikan bahan pelajaran bagi kita bahwa sebagai manusia kita memiliki tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Tetapi sebagai umat Tuhan kita juga mempunyai tanggung jawab rohani kepada Allah. Dan keduanya harus ditempatkan secara benar dalam kehidupan kita. Iman Kristen tidak boleh membuat kita tidak peduli terhadap kehidupan bangsa ini. Bahkan karena beriman kepada Tuhan, maka kita harus menaati hukum yang benar. Bayar pajak sesuai ketentuan, jaga ketertiban, menghormati hak orang lain, jaga lingkungan, ikut membangun masyarakat, menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, menolak kekerasan, serta menjaga persatuan bangsa. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai bangsa di negara Indonesia yang kita cintai. Bapak Mama, jawaban Tuhan Yesus ada atas pertanyaan tentang kewajiban membayar pajak itu mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan berbangsa kita tidak boleh hanya menuntut hak tetapi melupakan kewajiban kita. Dalam situasi negara kita seperti saat ini, ketika lapangan kerja hanya untuk kelompok tertentu, ketika mata uang rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun, orang sering bertanya, apa yang negara berikan kepada saya? Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bahwa justru dalam keadaan seperti ini kita perlu bertanya, apa yang dapat saya berikan kepada bangsa ini? Karena untuk keluar dari berbagai krisis sosial, ekonomi, politik, hukum dan keadilan bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemerintah yang baik, tapi juga warga negara yang baik. Bapak Mama, minggu lalu kita belajar bahwa pemulihan bangsa Niniwe terjadi karena pemerintah dan seluruh rakyat Niniwe melakukan pertobatan massal. Karena itu Bapak Mama, untuk menyikapi bangsa kita saat ini, tidak kita hanya berteriak kepada pemerintah, tetapi juga mari kita melihat kembali kehidupan kita sebagai warga negara. Ketika kita dimampukan untuk melihat hal itu Bapak Mama, maka kita tidak akan saling menyalahkan. Bapak Mama, bahkan di Niniwe Bapak Mama, ternak pun tidak diberi makan saat mereka harus berpuasa berkabung. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang jujur di tempat kerja, guru yang sungguh-sungguh mengajar, petani yang bekerja dengan baik, pedagang yang jujur, pegawai yang bertanggung jawab, pemimpin yang melayani, orang tua yang mendidik anak dengan benar, pemuda yang menggunakan kemampuan dan teknologi untuk hal-hal yang membangun, dan anak-anak sekolah yang rajin belajar untuk bisa keluar dari berbagai krisis yang sedang kita hadapi. Dengan demikian Bapak Mama, maka nasionalisme tidak hanya dijadikan slogan, tapi harus diwujudkan dalam tanggung jawab sehari-hari kita. Firman Tuhan berkata, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Bapak Mama, ini menunjukkan ada batasan pemberian kepada kaisar yang berarti bahwa kaisar bukan Tuhan yang layak menerima semuanya.
Negara memiliki kewenangan, tetapi negara tidak memiliki kekuasaan mutlak atas manusia. Kehidupan manusia adalah milik Allah. Hati nurani kita adalah milik Allah. Iman kita adalah milik Allah. Penyembahan kita adalah milik Allah. Sehingga orang Kristen boleh menghormati pemerintah, tetapi tidak menyembah pemerintah. Kita dapat mencintai negara tanpa menempatkan negara di atas Tuhan. Kita dapat menghormati pemimpin tanpa menganggap pemimpin tidak mungkin salah. Inilah ciri penting nasionalisme yang berakar pada iman. Nasionalisme Kristen menyatakan, aku mencintai bangsaku, sehingga dengan kebenaran imanku, bangsa dan negaraku diselamatkan Tuhan. Nasionalisme tidak harus diwujudkan melalui tindakan besar. Tetapi kita dapat memulai dari hal-hal yang sederhana, Bapak Mama. Seperti mendoakan bangsa, mendoakan para pemimpin, pemerintah, masyarakat, keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masa depan generasi muda ini. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Hal yang berikut, melakukan tugas, pekerjaan, dan panggilan kita dengan benar. Yang berikut, selalu berupaya agar kita tidak menjadi sumber perpecahan dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam bangsa ini. Berhati-hatilah menggunakan media sosial. Jangan menyebarkan berita bohong, fitnah, penghinaan, dan kebencian di antara kita. Hormatilah perbedaan. Perbedaan tidak harus menjadi permusuhan, maka hargailah itu. Kita tidak bisa menuntut orang lain harus sama persis dengan kita. Kalau kita menuntut, maka pasti ketong beda terus dan ketong babakalai. Dengan perbedaan itu, ketong akan saling membenci. Gunakanlah hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan bertanggung jawab. Jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan jangan mengorbankan kebenaran demi keuntungan kelompok. Ajarkanlah cinta tanah air kepada generasi muda. Anak-anak kita perlu mengetahui bahwa menjadi orang Kristen yang baik juga berarti menjadi warga negara yang baik. Bapak Mama, biarlah melalui sikap hidup seperti ini, iman Kristen kita mampu menyelamatkan bangsa ini dari berbagai krisis yang sementara ada di depan kita. Karena itu Bapak Mama, marilah kita menjalani hidup ini dengan terus bertanggung jawab. Kita menghargai pemerintah dan aturan-aturannya, tetapi juga kita harus mampu membangun kehidupan bangsa ini melalui kejujuran dan tanggung jawab kita. Sehingga apa yang Tuhan beri bagi kita, kita ketika memberi, berbagi tidak berat sebelah. Tidak kepada pemerintah kita taat, sementara kepada Tuhan kita mengabaikannya. Sadar atau tidak, kalau kita bilang kita hidup di negara Indonesia dan nasionalisme berakar dalam iman percaya kita, maka ketaatan kita kepada Tuhan, ketika kita benar-benar taat kepada Tuhan dalam berbagai hal, maka ketaatan kita kepada pemerintah pasti berjalan. Sehingga kita tidak bedakan kalau pemerintah taat. Kalau bayar pajak, kotong sone bayarin Bapak Mama, kotong takut. Takut harta disita, takut nanti pemerintah datang di kita dan seterusnya. Tapi kadang ketika kita memberi sesuatu kepada Allah, kadang mengomel sedikit dulu Bapak Mama, hitung sedikit dulu. Tapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengoreksi kehidupan kita. Marilah, berikanlah kepada pemerintah
apa yang menjadi haknya, tetapi juga berikanlah kepada Allah apa yang seharusnya kita lakukan sebagai wujud dan bentuk dari penghormatan dan ketaatan kita kepada Allah. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Amin.